Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ruro dengan NIM 2102311000048. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi merkantilis dan pemikiran ekonomi fisiokrat. Istilah merkantilisme berasal dari kata merkan, yang berarti berdagang. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Menurut sastra Dipora, mazhab merkantilis adalah suatu mazhab yang terdiri atas sekelompok orang yang menganut pemikiran ekonomi dan politik. Pemikiran utama dari mazhab ini adalah pemikiran bahwa untuk meningkatkan kekayaan dan wibawa, negara harus memprioritaskan kerajinan daripada pertanian, selalu menjamin neraca perdagangan yang surplus, dan menghimpun logam mulia dari para debitur. Paham merkantilisme banyak dianut oleh negara-negara Eropa pada abad ke-16 dan 17, antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda. Pokok pemikiran aliran merkantilisme adalah tentang neraca perdagangan, mekanisme arus logam mulia, proteksi, dan teori kuantitas uang. Ketiga pokok pemikiran ini terpusat pada satu doktrin merkantilisme, yakni neraca perdagangan yang menguntungkan. Tokoh-tokoh merkantilis yakni Sir William Petty, Thomas Mun, Jean Bodin, David Hume, dan Jean Baptiste Colbert. Mazhab fisiokrat lahir sebagai pertentangan terhadap pemikiran merkantilis yang sangat berkuasa dan dominan. Oleh karena itu, prinsip laissez-faire, laissez-passer mulai berkembang pada fase ini. Mazhab fisiokrat terdiri atas sekelompok orang Perancis, para negarawan, para filosof, dan para pemikir ekonomi pada abad ke-18 yang mengemukakan bahwa tanah sebagai satu-satunya yang memberikan kehidupan bagi umat manusia, bagi sektor industri, bagi sektor profesi, dan bagi sektor-sektor lainnya. Kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan negara adalah sumber daya alam. Kata fisiokratisme berasal dari kata physis atau alam, dan kratein atau kratos artinya kekuasaan, yang berarti mereka yang percaya pada hukum alam. Tokoh utama dari mazhab ini adalah Francois Quesnay. Quesnay banyak mengkritisi kebijakan pemerintah yang menganut paham merkantilisme. Menurut Quesnay, merkantilisme telah membuat pemerintah mengungkung produksi, membatasi eksperimen, metode produksi, dan selera konsumen. Di samping itu, merkantilisme telah melahirkan korupsi dalam skala nasional. Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian mirip dengan alam yang penuh keselarasan dan keharmonisan, atau yang berlaku kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun, atau bersifat kosmopolit. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Pemerintah tidak perlu campur tangan dan alam akan mengatur semuanya. Inilah yang menjadi cikal bakal doktrin perekonomian bebas yang lebih dikembangkan oleh Adam Smith. Perbedaan pemikiran merkantilis dan pemikiran fisiokrat. Pemikiran mazhab merkantilis dan fisiokrat memiliki pandangan yang sangat berseberangan. Kaum merkantilis menyimpulkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hanya dapat diperoleh dengan meningkatkan kekuasaan negara dan kekuatan golongan kapitalis dan pedagang, menafikan taraf hidup rakyat banyak. Berbeda dengan mazhab merkantilis, pemikiran utama kaum fisiokrat mencintai kebebasan dan awal lahirnya prinsip laissez-faire, laissez-passer. Kaum utama yang menjadi perhatian mazhab fisiokrat adalah sektor pertanian. Fisiokrat percaya bahwa sumber kekayaan itu adalah sumber daya alam.
Sumber daya alam harus bisa dikelola sebaik mungkin, maka kehidupan manusia akan lebih makmur. Filosofi ekonomi merkantilis. Merkantilisme merupakan ekonomi yang dibangun di sekitar ekspor dan perdagangan. Ekonomi merkantilis mencoba untuk meningkatkan kekayaannya dengan memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor. Aliran pemikiran ini mengajarkan bahwa ada jumlah kekayaan yang terbatas di dunia yang membuat semua bangsa bersaing satu sama lain. Ekspor membuat ekonomi lebih kaya karena mereka membawa uang ke dalam perekonomian. Impor memperkaya pesaing dengan mengorbankan ekonomi logika. Merkantilisme membuat perdagangan menjadi transaksi zero sum, di mana eksportir memiliki keunggulan atas importir. Untuk meningkatkan kekayaan dan kekuatan mereka, negara-negara pedagang bergantung pada tarif, leverage perdagangan, dan kekuatan militer untuk memaksimalkan neraca perdagangan mereka. Mereka ini memastikan bahwa negara ini tetap menjadi net eksportir. Sebagai aliran pemikiran merkantilisme sangat terkait dengan mata uang, specie, atau emas dan perak. Ini karena emas perak atau uang keras, ekonomi memiliki jumlah mata uang tetap yang beredar. Tetapi seperti mata uang fiat, semakin banyak emas yang dibelanjakan ekonomi, semakin sedikit yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan keyakinan merkantilisme bahwa perdagangan dan kekayaan adalah sumber daya tetap yang bersaing dengan negara-negara. Keyakinan ini adalah salah satu kelemahan terbesar teori ini. Secara definisi, ini tidak mungkin bagi kedua belah pihak dalam perjanjian perdagangan untuk menjadi eksportir berselisih. Akibatnya, merkantilisme tergantung pada hubungan di mana satu negara menang dan yang lain kalah. Hubungan ini cocok untuk hubungan perdagangan yang tidak disengaja atau untuk perang dagang di mana kedua saling menaikkan tarif. Filosofi ekonomi Fisiokrat. Fisiokrat ialah kelompok ekonomi yang percaya kalau kemakmuran suatu negara bisa dicapai melalui agrikultur. Teori mereka berasal dari Prancis dan sangat populer pada paruh kedua dari abad ke-18. Fisiokrat mungkin merupakan teori pertama yang dikembangkan dengan baik dalam bidang ekonomi. Dengan segera mendekati sekolah modern pertama, ekonomi klasik, yang dimulai dengan publikasi The Wealth of Nations karya Adam Smith pada tahun 1776. Kontribusi paling signifikan dari para fisiokrat ialah kepedulian mereka dalam karya produktif sebagai sumber kemakmuran nasional. Ini dengan kontras pada sekolah yang berdiri lebih awal, pada merkantilis tertentu, yang seringnya terfokus pada kemakmuran penguasa, akumulasi dari emas atau keseimbangan perdagangan. Kelemahan terbesar dari sudut pandang ekonomi modern adalah mereka hanya mengikut sertakan buruh agrikultur sebagai aset berharga. Fisiokrat memandang produksi barang dan jasa sebagai konsumsi dari surplus pertanian. Sedangkan ekonomi modern mempertimbangkan ini sebagai aktivitas produktif yang ditambahkan pada penerimaan nasional. Nilai yang diharapkan pemikiran merkantilis. Teori ekonomi merkantilisme atau sering disebut teori dagang, perdagangan internasional didirikan sebagai suatu hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara lain yang berkaitan dengan barang dan jasa sehingga mampu membawa suatu kemakmuran bagi suatu negara. Perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Nilai yang diharapkan yaitu untuk memperoleh sebanyak mungkin kekuasaan dan kekuatan negara.
Dengan memiliki banyak emas dan kekuasaan, maka akan dapat mempertahankan negara untuk lebih besar dan lebih baik, sehingga dapat melakukan konsolidasi kekuatan di negaranya, memperluas pasar produk-produk dalam negeri. Nilai ekonomi yang diharapkan pemikiran Fisiokrat. Fisiokrat memandang produksi barang dan jasa sebagai konsumsi dan surplus pertanian. Sedangkan ekonomi modern mempertimbangkan ini sebagai aktivitas produktif yang ditambahkan pada penerimaan nasional. Sektor manufaktur yang memproduksi barang-barang pabrik seperti pakaian dan bangunan serta alat-alat yang diperlukan oleh pertanian dan pekerja pabrik. Pemilih tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa, tetapi mereka memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan dalam pertanian. Setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemikir Fisiokrat ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Sumber kekayaan negara dan masyarakat adalah tanah dan lahan. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Instrumen kebijakan yang digunakan merkantilis. 1. Kebijakan ekspor-impor. Kaum merkantilis berpendapat bahwa cara untuk meningkatkan sumber daya hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor. 2. Kolonisasi dan monopolisasi perdagangan kolonial. Pemikiran merkantilis pada kenyataannya telah mendorong kolonisasi yang dilakukan oleh negara-negara kapitalis yang secara agresif mengumpulkan kekayaan dari negara yang dijajahnya dan terus berupaya agar negara jajahannya secara abadi tergantung dan tunduk pada negara induk. 3. Penentangan atas bea pajak restriksi intern terhadap gerakan atau mobilitas barang. Pemikiran ini berdasarkan pada alasan bahwa ketika pajak dan bea dinaikkan, maka akan menaikkan harga ekspor, yang pada akhirnya menghalangi masuknya logam mulia. 4. Pemerintah pusat yang kuat. Pemikiran-pemikiran mazhab merkantilis hanya dapat dilakukan dengan kekuatan pemerintahan yang besar. Hal ini dikarenakan para pejabat negara dalam pemerintah akan terus berupaya mengarahkan kekuatan militernya untuk memperoleh koloni-koloni baru dan memperoleh sumber daya di daerah-daerah koloni tersebut. 5. Kebijakan kependudukan. Kaum merkantilis menganggap bahwa jumlah penduduk yang banyak dan mampu bekerja keras menjadi pendukung utama kemajuan perekonomian. Instrumen kebijakan yang digunakan Fisiokrat. 1. Tekanan pada sektor pertanian. Dalam pemikiran Fisiokrat, sektor primer seperti pertanian dan pertambangan merupakan sektor yang paling produktif dalam perekonomian, karena hanya sektor itu yang dianggap memproduksi suatu surplus atau produk neto di atas nilai sumber daya yang digunakan. 2. Pajak tunggal atau pemilik tanah. Kaum Fisiokrat yang berpendapat bahwa sektor pertanian yang merupakan sektor ekonomi produktif, maka hanya pemilik tanahlah yang harus dibebani pajak. 3. Antar hubungan sektor ekonomi. Kaum Fisiokrat telah berhasil menganalisis arus barang dan uang dalam perekonomian dalam Tableau Economique. Kesimpulannya, perbedaan dan persamaan pemikiran merkantilis dan pemikiran Fisiokrat yaitu merkantilis menitik beratkan pada kegiatan perdagangan luar negeri, sedangkan Fisiokrat memilih pada sektor pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara. Menurut merkantilis, negara dikatakan maju atau makmur apabila negara tersebut melakukan perdagangan dengan negara lain dan logam mulia atau emas dan perak dijadikan tolak ukurnya. Fisiokrat berasal dari kata Pishut yang berarti alam atau kekuasaan, di mana mereka percaya bahwa sumber kekayaan itu adalah sumber daya alam.
Sumber daya alam harus bisa dikelola sebaik mungkin. Maka kehidupan manusia akan lebih makmur. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.